terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih saudaraku. Jadi kita harus mengikuti perintah Bapak, bukan mengikuti mayoritas. Bahkan sekalipun gak ada wanita di dunia ini yang tidak mau menundukkan kepalanya ya, wanita yang percaya kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Ngapain saya mengikuti itu? Saya mengikuti perintah Bapakku, Yesus Hamasiah. Wow, haleluya, haleluya. Selamat malam Bang Sony. Hai. Silakan Abang Sony, ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Hari ini kita diskusi ringan-ringan aja lah ya. Boleh, lanjut. Waktuku hanya 20 menit paling lama. Ya. Begini Mbak Mikana, bagaimana pendapatmu tentang Lucifer? Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris di situ Lucifer, tapi sebenarnya di Yesaya 14 ayat 12 itu disebut Hilal ben Sahah. Yesaya 14 ayat 12 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai hai Hilal ben Sahah. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi Lucifer itu Satan, malaikat yang jatuh. Oh, berarti Lucifer itu menurut pandangan seorang apologet yang bernama Mikana, Lucifer itu adalah penyesat iblis, gitulah. Iya, betul. Kau yakin? Karena Lucifer itu Satan. Itu? Iya, betul. Astaga. Loh, kenapa rupanya? Oh, jadi kau mendukung setan ini? Jadi kau pendukung Lucifer? Begini Mikana. Bagaimana? Dari mana kamu tahu Lucifer itu adalah setan? Apakah kamu hanya membawa dalil Yesaya itu? Iya, karena di sini di Yesaya 14 ayat 12 dalam terjemahan KJV King James Version, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground. Jadi di sini Lucifer itu dalam terjemahan King James Version adalah Satan, malaikat yang jatuh. Baik, saya ikuti narasimu. King James Version. Ya. Oke. King James Version. Abad keberapa itu lahir Mikana? Abad keberapa itu lahir? Ya. Abad keberapa lahir? Come on. Kita diskusi ringan. Diterjemahkan, terjemahan King James Version itu maksudmu? Iya. Oke. Apakah masih membuka Google bukan di luar kepala? Ya ampun, emang salah buka Google? Kan nggak semua. Salah, bukan salah Pak Mikana. Karena waktu itu 20 menit Mikana paling lama. Semua orang juga buka Google kok. Apologet itu. Kamu ini. Terjemahan King James Version pertama kali diterbitkan pada tahun 1611. Terjemahan ini disuruh abad ke-16. Terjemahan ini disuruh kerjakan oleh gereja Inggris di bawah sponsor Raja James keempat. Oke. Oke. Baik. Keenam dan ya ini abad ke-16. King James Version pertama sekali diterbitkan pada abad ke-16. Oke, terus? Abad ke-17, oke. Abad ke-16. Baik. Jadi Alkitab King James atau KJV ini itu Alkitab yang keberapa itu yang diterjemahkan? King James Version pertama sekali kan diterbitkan abad ke-16. Tapi sekarang King James Version sudah terbit lagi terjemahan barunya, di situ sudah nama Tuhan yang benar, Elohim, Yotvave atau dan Yeshua.
Nah sekarang yang menjadi poinmu apa tentang Lucifer ini? Jadi kau mau mengatakan Lucifer itu apa? Bagimu Lucifer itu apa rupanya? Kita diskusi aja dulu sebentar. Iya, justru karena kita diskusikan saya sudah jawab tadi di Yesaya 14 ayat 12, Lucifer itu adalah Satan. Terus bagimu Lucifer itu apa? Baik. Nanti saya jawab, oke? Ya. Lucifer itu dari bahasa apa? Lucifer itu dari bahasa apa? Emang dari bahasa apa? Ya kita diskusi dong. Nanti kalau aku nggak tahu, enggak, gini aja, tunjukkan aja datamu. Kamu menurutmu Lucifer itu apa? Makanya saya tanya dulu Mbak Mikana. Loh kan saya sudah jawab tadi sesuai dengan terjemahan King James Version di Yesaya 14 ayat 12, di situ diterjemahkan Lucifer. Makanya Lucifer Baik. itu Satan. Baik. Jadi teman-teman ya yang menonton 400 ini, seorang yang katanya dia seorang apologet, Lucifer itu dikatakan setan. Dia hanya berdalilkan Yesaya. Setelah saya tanya teman-temanku, apa artinya Lucifer? Mikana tidak tahu. Jadi kalau Lucifer itu Satan, malaikat yang jatuh. Jadi teman-teman, tenang, jangan. Saya sudah tahu itu. Jadi maksudmu Lucifer itu siapa? Dengar, biar kocak sedikit. Oh iya, silakan. Oke, jangan dipotong karena kita di sini bukan tiktokan. Oke. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, bahwasannya ini memang menyakitkan, tapi ini fakta. Ya, Mikana mengatakan Lucifer itu adalah setan. Dia merujuk pada Yesaya 14 ayat 12 dan juga mungkin si Mikana menonton film dari buatan Amerika. Sehingga Mikana mengatakan Lucifer itu adalah seorang penyesat. Itulah yang diucapkan oleh seorang apologet yang bernama Mikana. Jadi begini, teman-teman yang menonton 500 ini. Lucifer artinya pembawa cahaya. Sementara Mikana tidak mengerti. Lucifer lahir. Betul yang dikatakan oleh Mbak Mikana. Di abad ke-16. Tepatnya di tahun 1611. Oke, itu tepat. Tapi seharusnya seorang apologet harus tahu itu yang namanya Lucifer. Apa arti Lucifer? Ini yang mau saya uji, sejauh mana Mikana mengerti pengertian daripada begini aja kamu, poinnya apa Lucifer itu bagimu apa? Kok malah ceramah? Sudah saya jelas. Makanya saya bilang, tunggu dulu. Lucifer itu disematkan kepada Satan, malaikat yang jatuh, walaupun dia disebut cahaya. Itu yang kamu salah. Kok salahnya di mana? Kamu menyatakan Lucifer itu adalah setan. Hanya kamu menyatakan Yesaya 14 ayat 12. Sementara lu tahu nggak? Lu tahu nggak Mikana? Ya. Lucifer di perjanjian lama kau tahu berapa itu ditulis? Nggak tahu kan? Begini. Jadi maksudmu Lucifer ini bisa disematkan kepada siapa? Karena kau nggak mengerti apa arti Lucifer. Dijawab dulu. Iya, Lucifer itu pembawa cahaya. Lalu Lucifer ini yang dimana konotasinya itu negatif, memang merujuk kepada malaikat yang jatuh. Karena malaikat yang jatuh itu adalah ya di Yesaya 14 itu rajanya Satan yang dulu dia malaikat yang paling indah di surga, pemimpin pujian si Lucifer ini. Nah sehingga dia ya ditentang juga. Oke, saya tanggapi. Oke, makanya saya tanya sama kamu, emang Lucifer ini disematkan kepada siapa lagi kalau bukan kepada malaikat yang jatuh, yaitu rajanya Satan? Makanya saya bilang, dengarkan saya dulu. Nanti ambil sendiri kesimpulannya, kan udah saya bilang tadi sama teman-teman semua. Ini memang fakta menyakitkan, tapi ini kebenaran yang nyata. Ya, oke, silakan. Lucifer artinya pembawa cahaya. Oke, you know, pembawa cahaya. Dan sementara Mikana hanya membawa dalil satu. Tadi saya tanya Mikana, Lucifer
di dalam perjanjian lama ada berapa ayat di situ ditulis? Mikana tidak tahu. Saya mau ingin tahu sejauh mana pengetahuan Mbak Mikana tentang Lucifer. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi. Lucifer itu ditulis di situ 4 perjanjian lama, 1 di perjanjian baru. Biar Mikana tahu, nanti pelajari di situ semua. Oke? Saya kasih tahu biar Mikana nanti belajar. Iya, saya dengar. Ya, saya dengar. Oke. Oh, ini harus dicatat dulu nih. 11 ayat tuh. Oh, oke. Entar aku catat dulu ya. Nggak jadi mau ke ini, nggak jadi. Entar. Ayub berapa? Ayub 11 ayat 17. Terus? Tadi kan saya bilang Lucifer ini tertulis di perjanjian lama 4, 1 di perjanjian baru. Oke, sebutkan dulu ayat-ayatnya. Ayub 11 ayat 17, terus ayat berapa lagi? Ayub 38 ayat 38. Sampai 32. Udah? Ayub 38 ayat berapa? 32. 32. Terus? Apa lagi ya? Baru Yesaya yang dikatakan Mbak Mikana. Yesaya 14 ayat 12. Terus? Aduh, lupa saya. Tadi saya katakan tadi 4 tadi ya di perjanjian lama ya. Lupa saya teman. Baru di perjanjian baru itu 2 Petrus. Oh, 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa ya? 2 Petrus 1 ayat berapa itu? Ayat 19. Tapi teman-teman tolong saya dikoreksi ya. Oke. 2 Petrus 1 ayat 19. Iya betul ya? 2 Petrus 1 ayat 19. Iya. Jadi saya masuk ke sini Mbak Mikana. Ya. Saya masuk ke sini ingin menyatakan bahwasannya arti Lucifer itu adalah konotasinya baik. Jadi bagi yang mengerti tentang sejarah Lucifer, mendengar ada orang yang mengatakan Lucifer itu adalah jahat, ya kita senyum-senyum aja. Seperti yang dibilangkan Mbak Mikana. Tapi ingat, Lucifer ini adalah pembawa cahaya. Andaikan saya juga membawa lilin di kegelapan Mikana, saya juga bisa dikatakan Lucifer. Oke? Lalu siapa-siapa yang pembawa cahaya ini? Saya rasa seorang apologet sudah paham tentang itu. Siapakah pembawa cahaya di dalam dunia ini? Pembawa terang. Oke? Jadi sekali lagi, ya, konotasinya jelek Lucifer ini Mbak Mikana itu hanya tertulis di Yesaya 14 yang Mbak Mikana itu tadi. Sementara dia tidak memperbandingkan dengan Ayub, tidak mengerti tentang apa itu arti Lucifer. Dia hanya mengimani katanya, baru datang lagi film barat, ditonton gini bla bla bla, sehingga kata Lucifer ini disematkan ke Yesaya. Sampai sekarang kata Lucifer sangatlah jelek di benak setiap orang. Begitu kita tanya apa itu Lucifer, apa arti Lucifer, dia tidak mengerti. Jadi Lucifer ini berbahasa Latin nih, karena bukan berbahasa Inggris. Salah itu. Kebanyakan teman-teman kalau kita tanya bahasa apa itu Lucifer, Barat, Yunani, salah. Saya luruskan di sini. Kata Lucifer itu adalah bahasa Latin. Oke, Pak Mikana. Oke, sebentar dulu. Kamu bilang bahwa Lucifer itu juga merujuk kepada siapa? Kepada siapa? Pembawa cahaya. Siapa pembawa cahaya itu? Itu nanti tergantung sebutkan namanya. Siapa namanya sebutkan. Sebutkan, jangan takut. Kan kamu sedang
menyampaikan di sini Lucifer itu bukan kepada Satan, Iya. tapi kepada pembawa cahaya. Pembawa cahaya itu siapa namanya? Begini Siapa Mikana. namanya? Sebutkan siapa namanya? Kenapa kamu takut? Yang Kamu sendiri memaksa datang ke sini saya untuk mengatakan ya siapa namanya sesuatu. pembawa cahaya itu? Siapa? Kenapa? Katanya Lucifer, katanya dia itu apa namanya? Sekarang Bilangin ini, saya tidak tahu apa-apa ya. Satan itu Lucifer itu bukan konotasi negatif. Ternyata Ya. dia takut merujuk kepada siapa pembawa cahaya yang kamu maksud itu? Siapa? Kata Iya Lucifer siapa? itu netral. Iya siapa? Pembawa cahaya itu siapa? Lucifer itu siapa lagi? Siapa? Sebelum Siapa? Sebelum Siapa? terucap kau bertanya. Udah kau ikuti aja gurumu itu, ikuti aja gurumu si Esra Soru yang mengatakan Lucifer itu Yesus. Ya. Si Lucifer. Aduh, kamu mengikuti gurumu si Esra Soru kan, si Tritunggal yang mengatakan bahwa Lucifer itu Yesus. Kau baca Sungguh dulu. nekat yang nyata. Baca dulu semua Kenapa itu. kamu takut? Gurumu aja nggak takut menyampaikan itu kok. Kau baca Tadi kan dulu itu. tadi kan kamu bilang gini, nanti kalian terkejut ya, nanti ini. Makanya kamu sebut siapa lagi pembawa cahaya itu? Karena si Esra Soru bilang Lucifer itu juga Yesus. Kamu setuju akan hal itu? Itu terserah mereka. Kamu setuju nggak akan hal itu? Saya jangan sekarang kamu belajar apa Kok tidak? kamu takut menjawab? Esra Soru berkata, Yesus itu Lucifer. Apakah kamu juga ikut itu? Ngapain kau saksa kepada orang? Esra Soru berkata, Esra Soru Bawa orang di sini. Jangan mengajarkan, bawa orang di sini. loh, kamu tadi menurut Kita saya berdua. tidak mengerti arti Lucifer. Kita berdua. Memang kau nggak mengerti. Loh, di mananya saya nggak mengerti? Kan kamu bilang pembawa cahaya itu. Tadi saya tanya kamu, apa arti Lucifer? Kau au. Iya, jadi kamu Itu mau lagi. menyampaikan di sini Lucifer itu siapa saja? Loh, Loh, kok kamu yang bisa jelas, jawab? saya menyampaikan di sini. Kau tahu nggak, Mikana? Saya menyampaikan di sini arti Lucifer itu apa. Setelah kutanya kau apa arti Iya, Lucifer itu, jadi merujuk kepada siapa Lucifer ini? Kan aku bilang Lucifer itu Satan. Itu terserah siapa saja memahami ayat-ayat itu. Paham? Kau pelajari dulu ayat 11 aja sampai. Enggak, kamu jawab aja. Ini karena ini kok nggak ngerti apa-apa. Iya, makanya ajarin saya supaya saya ngerti. Apakah ya kamu setuju? Apakah kamu setuju Kau nggak ngerti apa-apa, Esra Mikana. Soru ini bahwa Esra Soru berkata Jangan bawa- Yesus bawa itu di sini Lucifer. orang. Nih. Ini di Jangan YouTube nih. bawa sini orang. Pendeta Esra Soru, Yesus adalah Lucifer. Jadi Esra Soru mengajarkan Yesus adalah Lucifer. Walaupun saya ya tidak menyebut nama ini lagi, tetapi kan Yesus itu kan nama aslinya Yesua ya. Nah, artinya Esra Soru ini mengajarkan ya bahwa Yesua itu Lucifer atau Yesus itu Lucifer. Apakah abang setuju akan hal ini? Setuju? Mikana. Jawab, kenapa kamu takut menjawab? Balikkan kameramu. Iya, kamu setuju ini pendapatnya si Esra Soru ini? Setuju? Balikkan kameramu. Iya, setuju nggak kamu akan pendapat Esra Soru ini? Bukan. Balikkan kameramu dulu. Face to face. Tuh kan? Nggak berani dia jawab. Tadi katanya, Kau nggak tahu apa-apa, Mikana. loh, kok nggak tahu apa-apa? Makanya kasih tahu aku, Lucifer ini siapa saja. Lucifer ini siapa saja? Kasih tahu dong ke aku. Utarakan kepintaranmu. Jangan bawa-bawa orang. Iya, makanya saya tanya kamu, Lucifer ini siapa saja? Lucifer ini siapa saja? Lucifer itu konotasinya negatif, itu untuk sebutan kepada setan ya. Dia adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang paling indah, yang paling bersinar di surga. Makanya di situ dia disebut kayak cahaya gitu, cahaya ya. Tapi bukan berarti dia terang yang sesungguhnya itu, tetapi dia adalah Satan. Jadi Lucifer itu konotasinya negatif, bukan yang baik. Makanya di sini kamu datang ke sini untuk menyampaikan, kok kamu membela-bela si Lucifer, si Satan. Siapa apa? Iya, makanya saya tanya sama
sungguh nekat yang Pantang nyata. bagi seorang apologet membawa-bawa nama orang. Ingat itu. Loh, pantang membawa nama orang. Saya membawa data di sini, membawa fakta bahwa pendeta Tritunggal mengajarkan bahwa Yesus itu Lucifer. Pendeta Tritunggal mengajarkan bahwa Yesus itu Lucifer. Itu pendeta kalian Tritunggal. Makanya Tritunggal ini ajaran menyimpang dari kitab suci. Jangan bawa-bawa orang. Face to face, you and me. You know? You know. Jangan bawa-bawa orang. You and me. Oke? Ajaran Tritunggal itu banyak menyimpang, memberkati sesama jenis. Datang lagi pendeta Israsaurus, seorang Tritunggal mengajarkan Yesus adalah Lucifer. Makanya udah aku bilang, saudara, tinggalkan Tritunggal itu. Tritunggal itu ajaran Gak usah menyimpang. kau lari kemana-mana, Mikana. Fokus dengan Lucifer. Gak usah lari kemana-mana. Gak usah lari, fokus. Makanya saya tanya samamu, apakah abang setuju ajaran Jangan bawa pendeta nama Tritunggal yaitu Israsaurus mengajarkan bahwa Yesus adalah Lucifer? Jangan bawa-bawa orang ke sini. Jawab, bukan malah cengingiran dari tadi. Cengengesan. Lu gak ngerti apa-apa tentang Lucifer. Lah, Lucifer itu setan. Ngapain saya harus tahu tentang setan? Saya usir setan, bukan saya malah mencari tahu setan. Emang kamu ini mencari tahu tentang setan supaya kamu dikelilingi setan? Pikiran dangkal sekali nih, Mu. Pelajar sejarah. Yang bro. jelas Lucifer itu satan yang harus dijauhi, bukan malah kita cari tahu, kita dekat-dekat. Ya kita usir lah. Malah datang pula pendeta Tritunggal yaitu Israsaurus mengajarkan Yesus adalah Lucifer. Makanya nekat yang nyata orang-orang Tritunggal ini. Aneh-aneh orang Tritunggal ini. Masa Lucifer dibela sama orang Tritunggal? Gak mengerti dia. Sejarahnya Ini bagaimana. Sony ini Tritunggal saya. Sony ini Tritunggal guys, ya. Tritunggal ini, Tritunggal akut ini, Tritunggal akut. Sejati. Berarti iya, makanya kamu sebagai Tritunggal masa membela Lucifer? Dengan Lucifer. Lu nggak ngerti tentang Lucifer, you know? Lucifer itu satan. Udah, kalau bagimu itu setan, artinya kau tidak membaca sejarah jauh di sana. Shalom. Halo. Sondi, halo. Kau punya spirit, kau ada spirit Spirit Lucifer di dalam dirinya itu, Kau betul. punya spirit. Roh cuma satu. Lain cuma satu. Kau ada spirit Lucifer. Kau ada spirit itu. Kenapa kau agung Lucifer? Aduh, gawat. Kenapa kau punya spirit? Kau punya spirit itu. Jadi kau bilang dia terang kan? Udah. Hanyalah kau. Hai Lucifer. Ya. Hai Hilal bin Jakal. Ya. Hanyalah kau. Ya. Oke. Terang tak terhampiri itu hanya Yeshua Hamasiah. Yang turun ke dunia. Ya. Oh, satu gereja sama Mikas. Kau punya spirit Lucifer ternyata kau ini punya spirit Lucifer. Jadi teman-teman ya, Bapak ini Roh satu kebenaran gereja dengan cuma satu. Mikana. Roh kebenaran cuma satu. Kenapa kau sembah roh lain? Kenapa kau sembah roh lain? Woi, kenapa kau sembah roh lain? Mikana. Jadi kau juga sembah roh orang mati kan kau ini? Ternyata Mikana. saya ini sudah istirahat tetapi kau punya spirit itu perlu ditengking, perlu diusir, perlu ditolak. Mikana. Listen to me. Ini pendetamu. Astaga, kau punya spirit. Waduh, kasihan kau saya kasihan. Sungguh kasihan kau. Dia punya roh. Tobatlah kau. Dia punya roh satan Lucifer. Dia punya spirit itu. Iya, spirit Roh Lucifer. kebenaran cuma satu. Bagus. Jadi kau hidup dan sekarang ini juga roh kebenaran yang kasih kehidupan kau. Kau malah punya spirit Lucifer. Kau sembah Lucifer. Kau bilang dia terang. Kau bilang dia terang. Terang tak terhampir itu satu. Cahaya terang yang tak terhampir itu satu saja. Bahkan dia menerangi matahari, cahaya matahari yang terangin kau setiap pagi. Yohanan, Woi, listen me. kau iblis, Lucifer. Kenapa kau agung-agungkan Lucifer? Kau punya spirit lain.
Yohanan. Di sini kami hanya memuliakan nama Bapa Yahweh Shebaot. Iya. Iya. Yohanan, kau dengar aku? Tidak perlu, Bisa kita saya tidak ngomong? perlu dengar kau. Karena itu kami tolak. Kami tolak. Kalau nggak kau dengar aku, lu turun. Karena ilmu Kau nggak nggak ada. perlu sesatin orang banyak ini di dalam sini. Kau nggak perlu sesatin orang. Ilmumu nggak ada, Yohanan. Itu sama dengan pendetanya Tritunggal itu Isra Sori Nggak ada yang bagaimana? mengajarkan Kau menyebar roh, ada berapa Lucifer. roh kau sembah? Saya tanya kau, ada berapa roh kau sembah? Apa nah? Kenapa kau sembah roh lain? Kau Spirit dengar lain aku kau sembah? ngomong? Kau dengar aku ngomong? Saya nggak perlu dengar kau ngomong. Karena kau punya Kalau ilmu nggak- itu penyesat. Kau punya ilmu menyesatkan orang lain. Kalau kau nggak dengar, berarti tukikanlah kau. Astaga, saya kasihan kau. Sungguh-sungguh kau memang nekat. Kau nekat yang nyata. Kau sungguh Karena- nekat, Pak. itu sama dengan pendetanya Tritunggal itu Yesus adalah Lucifer. Kau sama-sama Atau Yesus nekat dibilang yang Lucifer. nyata. Kau sudah gentleman. benar-benar Tuhan menjadi 3 pribadi. Sekarang kau bilang Lucifer Karena itu cahaya tidak terang. gentleman. Menguasai room. Oh, kau memang sungguh nekat. memberikan Kau wadah, tidak kau memberikan diciptakan untuk ruang sedengar kau. untuk berbicara Kau diciptakan kepada untuk orang. menyembah satu nama ya. Kau diciptakan Oke. untuk menyembah. Kau diberikan akal itu untuk Saya menyembah. Kau waktu manusia saya untuk ngomong menyembah. tidak Elohim. diberikan oleh seorang apologet Yahweh Mikana. Sabaoth. Oke, beginilah apologet Mikana tidak memberikan ruang kepada tamunya untuk berbicara. Kami Udah, tolak. biarin aja Kami bicara teping, dulu, kami Kang Yohanan. teping. Nggak boleh, Kang nggak Yohanan. boleh. Penyesatan. Kami tidak diskusi Yohanan. itu. Yohanan, Kami kalau tidak kau diskusi punya- itu. Kami kalau tidak kau punya tidak ilmu izinkan. Kalau kau punya ilmu, Enggak, sabar Bang Yohanan, sabar Bang Yohanan. Karena di sini artinya kita mempermalukan Lucifer di sini. Karena di sini Haleluya, haleluya. Tritunggal mengajarkan Lucifer itu adalah merujuk Kau apa kepada itu Yesus, arti sama haleluya? seperti Esra Soro itu. Yohanan, Esra kau tahu Soro apa doa- apa mengajarkan arti haleluya? Yesus adalah Lucifer. Makanya Yohanan. teman-teman, ngapain lagi kalian mengimani Tritunggal? Tritunggal ini banyak kasihan, ajaran menyimpang. Aku ngomong sama Yohanan, kalau berani. Spirit. Aduh. Yohanan, kasihan. kau tahu apa arti haleluya? Haleluya, terpujilah Yahweh. You shut up. Aku ngomong sama Yohanan. Bah, Yusha dah. Yohanan, Karena spiritnya udah beda. Kasihan. Spiritnya lain spirit dia nih. Agak lain dia. you ngerti nggak Yohanan apa arti haleluya? Ngerti? Diagung-agungkan Lucifer. Ya ampun. Nabi dan murid-murid saja kami mendalami Astaga. pengajaran. Kami tidak Gila, pendeta. mengagung-agungkan. Gawat. Martin Malaikat yang lain, malaikat Gabriel dan sebagainya, kami tidak mengagungkan. Kami mengagungkan Yohanan. cuma satu roh. Yohanan, host Ternyata karena kau punya spirit yang Berani nggak kau dia memiut punya si spirit bapak orang-orang mati juga. Oke, gini aja Bang Yohanan, kita tanya lagi nih. Jadi Lucifer itu siapa lagi menurutmu, Bang Sony? Silakan tunjukkan. biarkan aku ngomong dulu, kutanggapi Kau dulu kasih tahu bahasanya. aja. Kau jawab saja. Menurutmu itu Lucifer, kau bilang cahaya tak terhampir itu dia seperti apa? Selain kau bilang Oke. dia membawa terang Mikana. dalam bentuk apa dia? Mikana ya. Jangan dulu kau mute saya. Kami dulu ngomong face to face dengan Pak Yohanan. Enggak, Saya langsung mau face to jawab face. saja, langsung Kau jawab jawab saja. saja. Kau jawab saja. Lucifer itu siapa saja? Kau jawab saja. Yohanan. Lucifer, kau jawab. Yohanan, dengarkah aku? Menurutmu Lucifer itu pembawa cahaya itu maksudnya Yohanan. pembawa cahaya itu. Enggak, bentar dulu Bang Yohanan. terus, Bang Yohanan, Yohanan. sebentar. Gini, Bang Sony langsung jawab to the Yohanan. point. Bang Sony sebentar. Langsung jawab saja to the point. Lucifer itu menurutmu siapa? Oke, saya jawab, tapi aku mau ngomong dulu sama Yohanan menanggapi bahasanya. Ngerti? Ya, silakan. Baik. Yohanan, kalau kau sebagai orang tua, pergunakan kata semat orang tuamu. Oke? Udah. Sekarang begini. Udah, enggak usah melebar. Kamu langsung jawab aja. Begini Yohanan. Lucifer itu merujuk kepada siapa saja. Enggak, langsung aja, langsung to the point. Yohanan. Lucifer itu siapa saja? Lucifer itu siapa? Siapa namanya? Diam dulu. Lucifer itu Ini merujuk hostnya. kepada siapa? Diamlah dulu. Aku mau ngomong sama ini. Iya, enggak, langsung jawab saja, langsung jawab.
berani nggak room ini memberikan ruang pada saya ngomong sama Yohanan? Berani nggak? Nggak usah dia ceramah, jangan kasih dia ceramah, jangan kasih keluar. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia spiritnya lain, dia spiritnya. Dia masa membela Kan Lucifer? Lucifer, saya ini udah istirahat, saya bangun karena saya nggak mau. Dia bawa ke room sini, Lucifer diagung-agungkan, ya ampun. Masa Lucifer diagung-agungkan sama dengan pendeta Dia bilang Tritunggal dia itu, jalan di Sasoro. kegelapan itu, Mengagungkan dia ada Lucifer. cahaya yang nuntun dia, cahaya Lucifer itu. Oh, Iya, ada spirit Lucifer di dalam dirinya. Astaga. Makanya Tengking. Itu bahaya. Jangan. Jangan kasih dengerin dia itu, publik. teman-teman. Jangan naikin di publik, nggak boleh. Biarlah dia cepat sadar, dia cepat bertobat dia. itu ajaran Tritunggal itu. Yang mengajarkan Lucifer itu adalah Karena Yesus. ajaran Tritunggal itu ada spirit-spirit lain. Dia masih mendoakan arwah-arwah. Dia masih mendoakan para rasul juga, dia bilang Santo Santa, dia mendoakan. Itu bahaya, itu dia, mereka itu. Mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, itu arwah. Makanya mereka didatangi spirit-spirit Lucifer. Nah, si Lucifer kepalanya bosnya yang bangun. Ya, oke Bang. Ya, makasih Bang Yohanan. Jadi ini teman-teman silakan cek di YouTube, saya tidak ngomong sembarangan. Pendeta Tritunggal, yaitu pendeta Ezra Soro, mengajarkan Yesus yang nama aslinya adalah Yesua. Dia bilang Lucifer. Makanya Tritunggal itu ajaran menyimpang, tidak ada dalam kitab suci. Makanya mereka nyeleneh ajarannya. Makanya mereka bangga menyebut sesembahannya agama lain, sesembahan bangsa-bangsa lain. Karena apa? Ajaran mereka tidak ada dalam kitab suci. Saya bukan saksi Yehova. Yang saksi Yehova itu sama dengan Tritunggal. Karena Tritunggal sama-sama menyembah Allah, yang sama juga disembah oleh saksi Yehova. Karena saksi Yehova di Indonesia masih menyebut Allah dan masih menyebut nama Helenisasi. Kalau kami sudah kembali kepada kitab suci, saksi Yehova juga nggak percaya Yeshua HaMashiach adalah Bapa itu sendiri. Sama juga dengan Tritunggal. Oke, selamat malam. Iya, saya Nabi besar itu udah bernubuat bahwa dia sudah bernubuat bahwa itu yang malaikat yang mau menyamakan diri dengan Elohim. Masa dia mau percaya itu? Aduh. Ya. Oke, sabar Bang Yohanan ya. Saya udah istirahat tapi saya bangun itu. Saya baru tengking itu orang itu. Dia nggak pantas ada di Ada spirit Satan di dalam dirinya, spirit Lucifer di dalam dirinya. Ya, selamat malam Neman, selamat malam Martin. Silakan buka kamera Martin. Malam Bunda. Ya, Nemen, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan saudaraku? Bukan, tadi saya lihat diskusinya cukup seru, makanya pengen nyimak. Kamu nama Tuhannya siapa? Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Kamu tahu nggak nama Yesus itu nama yang benar siapa? Yesus HaMashiach. Nah, sudah tahu namanya yang benar kan? Yoi. Panggil nama yang benar, jangan panggil nama buatan Romawi. Oke, saudaraku. Ya. Yang kita bahas Lucifer tadi, Bang. Itu yang mau merebut kita ini, mau merebut manusia yang umatnya paling banyak di dunia ini. Umatnya paling banyak, supaya abang-abang ini tahu ya, yang semua di dalam ini juga tahu. Umatnya dia paling banyak. Iya, umat Lucifer. Paling banyak. Spiritnya paling banyak di dunia ini. Dia hampir menguasai setengahnya dunia ini, bahkan bukan setengah. Mayoritas. Makanya Yesus bilang apa? Kamu masuk ke pintu itu, pintunya kecil, sempit. Kamu lebih paham daripada Lucifer, daripada firmannya Bapa Yahweh sendiri. Ya, oke. Selamat malam Martin. Ya, Ada yang ditanyakan atau disampaikan? tidak sih, saya ingin menanggapi aja dari pernyataan Bapak Sony tadi itu ya. Mengenai Lucifer ya. Kalau Lucifer sendiri itu kan awal tujuan dari Bapak kan memang diciptakan sebagai malaikat yang tertinggi kan. Betul, Bang. Iya, malaikat paling terang.
Ya, cuman kan Lucifer ini apa beranggapan bahwa dia itu yang paling tinggi gitu. Sampai-sampai berpikir kalau Allah pun kalah tinggi sama dia gitu. Allah lagi. Jangan bilang Allah, Nah, Pak. ini harus diajarin ini. Iya. Bapak Bang Jawa ini Martin. ada tulis tema nih bang, tema ini bang. Bang Martin, nama Tuhanmu siapa? Nama bapakmu siapa? Nama bapakmu siapa, Bang Martin? Kalau Bapak kan Allah Bapak kan. Ah, Ini. mohon maaf Abang, syukur naik ke sini. Oke, syukur naik ke sini Bang. Justru di sini kami mau memberitakan kebenaran agar kita mengikuti kehendak Bapa di surga. Ya, ada amin Bang Martin? Amin. Nah begini Abang Martin. Bang Martin, izin Megana. Sebentar dulu Bang Wan. Buka kameramu Bang Wan, buka kamera kalau bicara saudaraku. Bang Martin, Ya, silakan. sejak kapan siapa Yeshua Hamasya itu pakai bahasa Arab manggil Tuhannya Allah? Bang Wan hebat, keren Bang Wan. Kalau Emang Yeshua Hamasya pakai bahasa Arab manggil Tuhannya? Sebentar dulu Bang Wan, ini Bapaknya kamu juga sudah memframing. ini loh. Ya, Yesus mana Hamasya bapaknya tidak punya salah. Tuhan. Yesus Hamasya tidak punya Tuhan. Itu sudah dikoreksi. Yesus Hamasya adalah Megana. Bapa Yahweh itu sendiri, saudaraku. Ya, Sudah karena kan dikoreksi. Hmm. Sejak kapan Yeshua Hamasya manggil bapaknya itu Allah? Emang pakai bahasa Arab Yeshua Hamasya? begini. Saya jujur Katolik ya. Nah, dalam istilah kita itu Allah sama Bapa itu memang pribadi yang sama gitu loh. Bang Martin. Aku tanya, sejak kapan Yeshua Hamasya manggil bapaknya itu Allah? Sebentar Bang. Iya, Ngomong. Iya, gini loh. Bang Martin sebentar dulu. Bang Martin sebentar ya. Bang Martin saya juga dari Katolik Bang. Saya garis keras Katolik. Ya. Tapi kenapa sampai hari ini saya diperkenankan untuk mengenal yang baik, nama yang benar itu Bang. Makanya tadi saya bilang, tadi kan saya teriak sampai ngomong kan, dia sudah menguasai bumi ini dengan nama yang tadi itu halus sekali Bang. Si Lucifer itu dia halus mainnya. Terlalu halus dia main Bang. Bahkan saya dulu sama dengan abang ini, kita sembah arah-arah patung. Kami bilang, oh saya bikin patung, tapi saya tidak hadap ke patung. Itu mainan spirit itu Bang. Elohim itu kudus. Tidak bercacat, tidak bercela. Coba abang cari 10 perintah Elohim, 10 perintah Elohim, baca satu-satu tuh. Di Katolik itu ada nggak melanggar 10 perintah Elohim itu? Tidak. Merasa mungkin mereka tidak melanggar, mungkin oh saya nggak melanggar. Baca lagi, balik lagi ke Torah, Pak. Kita disebut Yesus bilang apa? Kamu harus melebihi para ahli kitab. Melebihi berarti air itu tumpah. Kita harus tumpah. Melebihi. Kita ini menerima Yeshua Hamasya yang selalu sudah menginjak kepala ular tadi itu yang kami bahas, yang kami usir dia tadi yang keluar itu. Yeshua menginjak kepala ular, makanya kita ini disebut keturunan perempuan, wanita. Kita ini ada anak-anaknya. Jadi maut itu tidak menguasai kita. Termasuk namanya ini, Bang. Jadi dia sudah menguasai dunia ini. Jangan kamu terlena dengan dunia. Kamu harus uji. Namanya diberi dunia atau diberi dari malaikat. Itu yang kamu uji, Bang. Oke, Bang Yohanan, kita langsung ini aja kasih pengajaran yang benar bahwa kita harus mengikuti perintah Bapa untuk tidak lagi menyebut sesembahan bangsa Arab yaitu Allah. Jadi gini, kenapa Bang Yohanan bicara seperti ini ya, mimik wajah beliau seperti ini karena beliau dulu Katolik ya. Jadi setelah tahu kebenaran merasa kayak gimana ya? Wah, ternyata yang dulu itu apa yang dijalani itu nggak sesuai banget dengan kitab suci gitulah ya, sehingga Abang Yohanan ini menggebu-gebu gitu. Artinya beliau sudah
ada dalam kebenaran sehingga mau nyampaikan dengan begitu berapi-api gitu ya. Bolak-balik. Karena beliau juga waktu di Katolik menyembah patung Maria ya, itu terbukti mereka menyembah patung Maria sampai sujud-sujud ya, nggak boleh berdiri gitu. Itu pernah terjadi. Beliau dulu Katolik dan saya tidak bicara bohong. Betul kan Bang Yohanan? Betul. Dulu kalian di Katolik menyembah patung Maria, betul ya? Saya mau meluruskan. Halo, sebentar. Sebenarnya patung itu bukan kami sembah, itu cuma sebagai Saya bilang apa kan? Tapi buktinya Bang Yohanan dulu disuruh sujud di hadapan patung Maria. Oh enggak. Mohon maaf ya, ini saya klarifikasi. Saya pun sebagai umat Katolik ketika berdoa ya, rosario ya, di depan patung Bunda Maria itu kita tidak sujud, tidak nyembah. Cuman sebagai sarana aja supaya apa? Supaya bisa full fokus gitu loh, konsentrasi gitu loh. Itulah alibi kita, Bang. Itu kita selalu alibi kita. Saya Kan tergantung dari pemikirannya, Pak. Saya tidak fokus. Itu alibi kita, Pak. Sama alibi kita. Kalau saya tidak membenarkan itu, Pak. Tergantung dari pikiran dan tujuannya buat apa gitu loh. Kalau cuma sebagai sarana berdoa, saya rasa Pak, kita ini kan, kita itu selalu di setiap minggu itu kita ambil bacaan dan kita dalamin itu paling di Injil doang, ya, Iya. para rasul doang. Nabi-nabi sebelumnya itu kita kadang-kadang baca doang, kita nggak pernah kritisi. Coba abang baca lagi deh, baca terus menerus baca. Kita kalau tahu kebenaran, Pak, kita tahu kebenaran, itu sudah dinubuatkan sama Daniel. Bahkan tahun-tahun ini juga sudah diubah oleh manusia, Pak. iya. Sebenarnya kan gini, tadi saya tujuan masuk ke sini tuh jengkel sama Pak Sony tadi loh, Pak. Sebelum Bapak Yohanan tadi masuk, saya dari tadi udah memperhatikan ya, mau ini juga sih, mau bantu siapa Mbak Mikana itu kan terkait. Jadi kita udah tahu, abang ini juga udah paham tadi, bahwa kan, iya. si Lucifer itu Iya. dia mau samakan diri dengan Bapak itu sendiri. Iya, cuman itu aja sih. Ya, oke, tapi gini Bang Martin. Jadi gini Bang ya. Kita itu mengikuti perintah Bapak, bukan mengikuti perintah manusia atau iman Arab. Karena gini kan, abang tadi masih manggil Allah. Sementara Allah itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah, nama sesembahan penduduk Quraisy, suku Quraisy atau bangsa Arab. Bahkan sebelum Islam muncul lewat ke-7, nama Allah sudah ada di sana yang disembah oleh suku Quraisy. Jadi jangan ikuti Kristen yang beralibi seperti ini. Jauh sebelum sebelum Islam muncul di abad ke-7, Kristen di Arab sudah terlebih dahulu kok menyebut Allah. Iman kita bukan merujuk kepada Kristen Arab atau Mesianik Arab, tetapi iman kita merujuk kepada kitab suci, yaitu perintah Bapa. Bapa melarang di Keluaran 23:13 tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Karena apa? 1 Tawarik 16 ayat 26, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yod-Heh-Vah-Veh sang pencipta. Kami sudah sadar duluan Bang, kami juga dulu menyebut Allah. Tetapi ketika kita disadarkan oleh Ruach HaKodes, maka kita beritakan kebenaran. Jadi ketika kita mendengar nama ilah bangsa-bangsa lain, kita udah nggak damai sejahtera. Karena apa? Karena Ruach HaKodes di dalam diri kita yang dicurahkan oleh Bapa, yang dia berjanji akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Jadi ketika menyebut nama ilah lain, ketika kami mendengar nama ilah lain itu, kami nggak damai sejahtera. Karena apa? Kami milik Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Jadi sebut Elohim Bang, jangan sesembahan bangsa Arab. Karena sesembahan bangsa Arab itu yang namanya Allah, itu juga nama Tuhannya Islam. Jadi ngapain kita sebut-sebut nama Tuhannya Islam? Karena yang menyelamatkan kita adalah Yahweh Yeshua HaMashiach, bukan Tuhannya Islam, bukan Tuhannya Arab. Ya. Nah begitu Bang. Dan memang tadi juga ya Bang Sony itu tadi memang ada spirit Lucifer di dalam dirinya ya, makanya beliau membela Lucifer. Karena bisa jadi dia mengikuti ajaran Esra Soru, seorang pendeta Tritunggal yang mengajarkan Yesus adalah Lucifer, yang dimana Yesus itu kan nama aslinya Yeshua, nama benarnya adalah Yeshua.
Nah, Lucifer itu Satan. Lucifer itu konotasinya negatif. Jadi nggak bisa kita bilang Yesus HaMashiach adalah Lucifer, no. Yesus HaMashiach itu cahaya terang yang sesungguhnya. Dia adalah terang yang tak terhampiri. Jadi begitu Abang Martin. Saya mau izin dulu ya. Ya, terima kasih Bang Martin. Terima kasih ya Bang ya. Nah, Tuhan Yesus HaMashiach memberkati. Rajin baca ini Bang, rajin baca ini Bang. Selesai ini sampai baca selesai Bang. Minta hikmat sama Ruh Kodes, roh Tuhan ya. Terjemahan ILT 4 Bang, baca Bang. Terjemahan ILT 4. Roh kebenaran ada satu doang Bang. Ya, terima kasih Bang. Tidak ada roh lain. Karena kalau kalian membaca terjemahannya LAI, ya sampai kapanpun kalian tidak akan mengenal nama Tuhan yang benar. Jadi macam mana Nemen? Mungkin penyebutan nama Allah di bangsa Quraisy, suku Quraisy pada waktu itu, penginjilannya itu dilakukan dengan pendekatan kontekstual, sehingga menggunakan sebutan Allah itu kami kana. Oh, tidak bisa saudaraku. Nggak pernah Bapak mengajarkan ketika kamu memberitakan Injil, ya udah untuk mengikuti konteks di situ, ya udah samakan saja saya dengan sesembahan mereka. Nggak ada. Nggak ada, saudaraku, nggak boleh. Justru nggak boleh. Harusnya kita memberitakan nama yang benar. Yesaya 12 kita diperintahkan untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya dan memanggil namanya dengan benar ya. Menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bukan malah juga diperintahkan. Ya bentar Bang. Bukan malah kita menyisihkan nama ilah di bangsa itu atau nama ilah di tempat itu, tidak boleh. Saya pemandangannya seperti itu juga. Pandangan saya juga seperti itu dulu. Oh, saya panggil dia Debata, ya sama saja. Saya panggil dia Allah, sama saja. Saya panggil dia God, sama saja. Itu dulu pandangan saya. Ternyata pandangan saya ini tidak ada ajaran di dalam kitab suci. Tidak ada perintah Bapa seperti itu. Perintah Bapa menguduskan namanya. Nah, kalau kuduskan namanya artinya jangan kamu samakan dia dengan sesembahan ilah bangsa-bangsa. Bahkan God pun jangan disamakan. Karena God itu sesembahan orang barat. Makanya King James Version di dalam terjemahan barunya RNKJV, ya, Restore Name King James Version, di situ sudah nggak ada lagi nama God, ya. GOD itu udah nggak ada, ya, udah dihilangkan. Jadi di situ sudah Elohim Yotevave Yeshua, ya, Elohim yang benar yaitu Yotevave Yeshua the Messiah. Nah, orang Kristen kan suka bilang gini, God bless you. Itu sebenarnya nggak boleh juga kita bilang, karena God itu adalah sesembahan orang Barat, nama ilah Barat. Jadi harus tulis nama yang benar, ya. Atau Adonai Yeshua HaMashiach bless you. Itu yang benar, bukan God. Jadi King James Version itu udah benar, mereka itu udah nggak ada lagi kata God di sana. Daniel ya, dan kitab Daniel ya. Daniel itu sudah bernubuat. Daniel itu nabi besar ya. Dia bernubuat ya. Nanti kau baca di Daniel 7 ya pasal 25. Dia bernubuat ya, dan dia akan mengucapkan itu si Halal tadi ya, dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan membinasakan orang-orang kudus milik kepunyaan yang maha tinggi, dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum ya, ingat itu, waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga satu masa. Ke dalam tangan siapa? Lucifer. Kita setengah masa, ya, 2 masa. Bicara masa itu berabad-abad. Kita ini udah berabad-abad. Reruntuhan kita berabad-abad dalam genggaman dia. Kamu mau keluar nggak dari situ? Itu Daniel udah 2 tahun udah dibuat. Akan merujuk ke masa tribulasi yang 7 tahun itu ya, 3,5 tahun pertama sama 3,5 tahun kedua yang masa tribulasi itu ya. Setelah rapture. Itu Daniel sudah membuatkan. Jadi ini si Halal itu punya cara dia untuk itu tuh tadi tuh mengambil orang yang manusia itu kita diciptakan untuk menyembah Bapa Yahweh. Kita berakal diciptakan dengan tangannya sendiri nih. Kalau yang lain-lain itu dengan firman-Nya dia bicara, Bapa Yahweh bicara, semua jadi.
Tapi kita ini berakal, punya akal untuk menyembah Bapa Yahweh, bukan menyembah yang lain. Tuh. Ya, jadi Nemen panggil namanya dengan benar ya, kuduskan namanya, yaitu Yahweh Yesus HaMashiach, itu nama yang benar. Amin. Yesus Kristus itu nama buatan Romawi, Yunani. Jadi lebih bagus kita meninggikan, memasukkan nama yang benar, nama yang dinyatakan. Jadi ketika Oke, saudaraku Nemen. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus masih memberkatimu ya. Jangan merokok Bang Si Putri, kena pelanggaran, kena PL. Oke, silakan Bang Putri, selamat malam. Ini Ada yang mau ditanyakan, silakan. mempertanyakan tentang Yesus, ya. Mengapa di kitab Kristen tidak ada sejarah Yesus dari umur 13 tahun sampai umur 29 tahun? Nah, ini kena pelanggaran, disuruh remove Bang. Mohon maaf Bang, makanya jangan merokok Bang. Merokok itu kena pelanggaran. aduh suami kasihan ya. Bukan nggak ada sejarahnya ya Bang. Bang Sony masih menonton di bawah. Jadi Bang Sony, bertobatlah, tinggalkan Tritunggal, sembahlah Bapa Yahweh Zebaot di dalam nama Yesus HaMashiach. Karena Tritunggal itu bukan ajaran kitab suci, itu ajaran menyimpang. Makanya di dalam spiritmu ada minta naik si Sony ini, gimana ini? Naikin aja, tapi dia Tapi jangan nggak usah menceramahi Bang Yohanan ya, nggak usah. iya, nggak usah. Kau diskusi aja, nggak usah. Atau kamu mau belajar sama kita ya, biar kita ajarkan. Saya dengarkan sudah ada 15 menit. Saya jadi tunda keberangkatan saya nih. Waduh. Wow. Oh, Aku mau dua dengan Yohanan. keren kali. Oke? Bisa? Ya silakan bertanya dengan baik dan juga nggak usah memojokkan Bang Yohanan lah, begini berlagu ini orang tua lah segala macam. Padahal kamu juga orang tua. Saya nggak bisa. Saya nggak ada yang bilang tadi gitu loh. Padahal baru 10 menit yang lalu. Oke, lanjut. Aduh, asal menuduh aja. Kita kembali ke konteks yang pertama ya. Ayo. Sebentar dulu, Mr. Andi ini nama Tuhan siapa Bang? Bentar. Allah. Ya, mohon maaf di bawah dulu ya. Terima kasih. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu. Ya, silakan Bang Sony. Oke. Yohanan kita main dulu. Diskusi dulu. Yohanan Kristen pastinya ya kan? Kalau memang Kristen pastinya Yohanan. Saya bukan Kristen. Kami Bukan mesianik Kristen. Bang, mesianik. Kami mesianik. Oh, bukan Mesianik. Kristen. Ya, mesianik itu artinya pengikut Yesus HaMashiach. Kita naikkan dulu Pius kita ini. Jangan stuck di 300-an, kita naikkan lagi. Begini Yohanan. Udah, langsung aja diskusi. Langsung aja, nggak perlu kau cari orang banyak yang dengerin kau. Oke Yohanan. Yohanan tadi mengatakan bahwasannya kita tapi kamu bukan orang Kristen ya. Berarti saya udah salah masuk ini. Karena saya mau diskusi dengan orang Kristen. Ternyata Yohanan bukan orang. Emangnya Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Iya. Oke. Kristus ini berasal dari bahasa apa? Bukan. Terus kalau Yohanan
Nggak usah dulu, kami aja dulu ngomong. Kau jawab Anggap dulu, ada kau lah jawab dulu itu. Mikana yang penonton, oke? Jawab dulu itu. Saya bukan Kristen. Mikana diam aja dulu, biar kami ngomong sama Yohanan. Saya bukan Kristen, kau kan Kristen. Jadi Oke, pertanyaan baik. tadi untukmu. Karena kau Baik. Kristen, kau jawab dulu itu. Supaya sah Baik. kau di sini. Kalau enggak sah, Baik. kau enggak mengaku Kristen aja Baik. kau enggak tahu. Cuman Baik. Kalau memang Yohanan tadi penganut apa? Misionik. Apa? Mesianik, Mesianik. pengikut Tuhan Yesus Hamasiah. Oh, mesianik itu artinya pengikut Hamasiah. Iya, betul. Ya. Oke, Yohanan. Apa menurut pandanganmu tentang bahasa tentang Yesus? Kenapa kamu begitu benci dengan kata Yesus? coba kau tunjukkan satu ayat ya di kitab Perjanjian Lama, nama yang dinubuatkan itu Yesus. Di kitabmu, kau buka sekarang. Kau buka sekarang, saya tunggu. Jadi kata Yesus itu tidak ada di... Tunggu dulu, kau jawab itu dulu. Kau bukakan dulu ayat ini, kita lanjut diskusi. Kau bukakan ayat ini, kita lanjut diskusi. Sayang sekali saya nggak ada kitab di atas. Tuh, Saya- jangan alasan. Kau kasih tahu ayatnya saja, nanti kami buka. Kita baca sama-sama. Ayat Lucifer kamu tahu, ayat tentang nama Tuhan yang dinubuatkan kamu nggak tahu. Sungguh nekat yang nyata kamu ini. Makasih Terlalu. Ngomong dengan Yohana, Iya, saya minta itu baru kita lanjut diskusi. Saya mau tanya sama dia, kenapa Kau Yohana tidak tanya kau tanya saya. benci dengan yang namanya Saya Yesus? tidak mau itu, saya tidak sebut itu. Sekarang Kenapa? saya tidak Sekarang benci, bertanya, saya benci. kenapa Tetapi kamu kau tolong benci dengan bukakan, itu? Kau bukakan satu ayat, Kenapa kamu benci satu itu? ayat saja yang sudah dinubuatkan para nabi, ya. Kitab-kitab Jadi, sebelum baik. Saya juga bertanya. Kau buka Saya juga dulu. bertanya. Enggak usah, kau Baik. buka dulu. Kau Baik, buka ayat itu. tunjukkan Kau kepada saya Kau ajaran misionikmu. Tunjukkan buka kepada dulu, saya kau di buka Alkitab dulu. misionismu tentang ajaran misionik itu. Ada nggak Kau tertulis buka itu? dulu. Kau buka Ada dulu nggak? nanti. Oke, begini. Sebentar. Sabar dulu. Kan gini Bang Sony. Enggak. Bentar, kenapa abang masih memanggil Yesus? Bukan. Ya, ini jangan kau jawab. Biar Yohanan yang menjawab. Lo begini. Kan Enggak. sabar dulu, sabar. Iya, sabar diam dulu, sebagai Bang Sony. penonton, oke? Jangan Begini. bantu Yohanan. Saya mau tahu. Bukan masalah bantu. Kan Jangan abang bantu bilang Yohanan. kenapa Jangan benci bantu nama Yohanan. Yesus. Kamu bilang sama Bang Jangan Yohanan bantu begitu. Yohanan, Mikana, jangan dulu bicara. Biar Yohanan menjelaskan. Iya, kau bawakan satu ayat dulu ke saya, satu ayat saja. Baik. Saya juga bertanya. Baik, buka ayat Di sekarang. Alkitabmu, sekarang. ada nggak Buka tertulis sekarang. tentang Buka ayat ajaran sekarang. misionik itu? Buka ayat sekarang nggak? dulu, nanti saya bukakan. Nanti saya buka ayat buat kau. Buka sekarang dulu. Misionik. Buka sekarang dulu. Mana Ajaran misionik ada nggak tertulis Buka di ayatnya. Alkitabmu? Buka ayatnya yang dinubuatkan para nabi. Mencret kan? Yesus, kau buka. Kau buka. Udah? Nama Yesus yang dinubuatkan. Coba kau buka ayat sekarang. Kau buka. Banyak itu. Nama Kau buka. Yesus banyak tertulis kau di buka Alkitab. satu. Kau buka Banyak satu. tertulis nama Yesus di Alkitab. Kau buka satu. Dari Perjanjian lama. Wahyu, dari Perjanjian kejadian, lama. dari Perjanjian kejadian sampai lama. Wahyu, ada kejadian itu ada tertulis nama Yesus. Kau tahu itu Pak Yohanan? Oke, Kau gini. buka satu ayat di perjanjian Nggak lama. usah. Ya di mana? Nggak usah Tunjukkan begitu. ayatnya di mana? Karena gini Bang Sony, sebentar ya. Sebelum Tuhan Yesus Hamasiah datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, semua kedatangannya, kelahirannya, penyalibannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan namanya itu semua sudah dinubuatkan di dalam kitab Torah, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Makanya tunjukkan di dalam kitab Torah, kitab Mazmur, kitab para nabi, nama yang dinubuatkan adalah Yesus. Yesus. Kau tunjukkan satu aja. Jadi kamu tidak tahu bahwasanya nama Yesus itu ada tertulis di Alkitab.
ambil kitabmu, kau buka. Ya justru kami nggak menemukan di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi nama yang dinubuatkan adalah Yesus, tetapi Yesua. Itu nama yang dinubuatkan, Yesua. Nah makanya kami panggil namanya dengan benar, Yesua. Lalu kamu panggil dia Yesus, ajaran dari mana itu? Nubuatan dari mana itu? Sungguh nekat yang nyata. Yohana, Kau jawab biar dulu aku baru ngomong bicara. sama Yohanan Kau saja tanya dulu. terus. Kalau kau mau belajar nanti biar dulu kami saya mau ngomong sama belajar. Yohanan dulu. Jangan kau pura-pura tanya. Nanti Yohanan. kau jadikan ilmu kau. Kau terus terang Yohanan. aja merendahkan diri. Aduh saya mau belajar, Yohanan. saya tidak tahu ini. Sekarang Yohanan, kalau ditanya suruh buka ayat, suatu ayat, Iya. oh nggak bisa punya Alkitab di atas. Yohanan, Tapi kalau untuk Lucifer dia hafal. ya hafal saya. Kasihan deh kau. Enggak, oke. Karena kau buka tentang Lucifer, kau ngerti nggak itu Lucifer apa? Tapi itu kau hafalnya kan? Enggak. Tapi tadi Iya. saya tanya, kau bilang kau punya Saya Yesus, tahu. Yesus itu, kau buka satu ayat, tahu. kau tidak bilang oh saya lupa Alkitabku di atas. Bukan lupa di Halo. bawah. Halo, kau berdalil ngerti karena nggak kau punya apa spirit artinya? itu, kau punya spirit itu Yohanan. Lucifer, dia ingatkan kau Yohanan. yang tentang dia saja. Tapi kalau tentang Yohanan. nama yang kudus kau lupakan. Yohanan, dengar saya dulu. Kau dulu buka, Jangan- kau ke sana ambil Alkitabmu, kau buka satu ayat, nanti kita Dengar. diskusi satu pagi saya layani kamu. Yohanan, diskusi Kau dengan Kau ke baik. belakang ambil Alkitabmu, kau buka Alkitab kau, perjanjian lama ya, saya minta perjanjian lama. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, yang penting ada tertulis sama Yesus di situ, you know? Kau ini Kau buka ayat dulu, kau Iya. buka ayat, kasih tahu saya. pasti ada, dimanapun pasti ada. Pasti ada, kau saja nggak tahu. Tadi saya sudah melupakan tentang sejarah Lucifer, tapi kau bongkar lagi masalah Lucifer. Saya tadi Itu aja kau ingat, itu aja kau ingat yang kau belajar. Kalau kau mau Jadi- merusak tatanan dunia ini kau, Yohanan, Oke, jadi gini Bang Sony ya. jadi kau tidak mampu bawa ayat itu. Oke, Bang Sony ya. Cari tahu lah dulu nama itu penting, karena kalau Bang Sony salah nama itu salah alamat. Contoh ya. Contoh, dengar dulu. Dengar dulu ya. Yang membacakan proklamasi pada saat 17 Agustus kan itu Insinyur Soekarno. Terus semakin ke sini diberitakan, oh yang baca adalah namanya kamu panggil jadi Soekarno karena mirip-mirip dengan Soeharto, kamu panggil dia Soeharto. cocologimu salah. Soeharto. Kalau dipanggil Cocok jadi lagi, Soekarno kan agak mirip Soekarno Soeharto. Kamu panggil dia Soeharto, ya Enggak beda. beda nama, Konteksnya beda berbeda, orang. bro. Jangan. Konteksnya beda. Lah. Nah Jadi begitu begini. pula Yesua kamu panggil jadi Yesus. Dengar Mitana. Beda. Dengar, Beda. Mitana. Itu sudah Apa mengubah pendapatmu? nama. Kalau mengubah nama Beda. Jangan salah alamat. Memang kau salah alamat sudah. Kamu yang salah alamat karena tidak ada dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi yaitu Yesus, tapi Yesua. Saya tunjukkan ayatnya. Mazmur 98 ayat 2 di situ nama Yesua. Yohanan. Kejadian 49 ayat 18. Kau dengar dulu pengajaran itu. Iya, enggak. Aku fokus sama kamu aja. Dengar pengajaran itu, jangan panggil saya. Udah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kau tidak bawa ayat, kau alih-alihkan panggil nama saya. Saya bukan milik kau, bukan ikut spirit kau. Jadi teman-teman ya, sebelum Sang Pencipta datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, sudah dinubuatkan tentang kedatangannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, yang dia dikhianati oleh Yudas sudah dinubuatkan, yang diucapkan di atas kayu salib sudah dinubuatkan, apa yang diucapkan di atas kayu salib semua sudah dinubuatkan, termasuk namanya sudah dinubuatkan semua di dalam kitab Torah, kitab para nabi, kitab Mazmur. Makanya kita mengikuti apa yang tertulis dalam kitab Torah, kitab Mazmur dan kitab para nabi yang sudah digenapi di perjanjian baru. Nama yang dinubuatkan itu Yesua. Mazmur 98 ayat 2.
Kejadian 49 ayat 18 dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ada kurang lebih 100 nama Yesua dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Lalu ketika kamu panggil jadi Yesus, di mana dinubuatkan namanya jadi Yesus? Yesus itu nama buatan Romawi, nama buatan Yunani. Itulah kenapa kami nggak mau nyebut itu lagi, karena kami sudah tahu kebenaran. Ini nggak diajarkan di gerejamu, guys. Pendetamu nggak akan mengajarkan ini. Karena apa? Kalau pendetamu mengajarkan nama yang benar, dia akan dikeluarkan dari denomi itu. Karena apa? Karena PGI ya, yang PGI, gereja-gereja PGI itu masih mengajarkan nama sesembahan bangsa Arab dan nama Helenisasi. Kalau dia mengajarkan nama yang benar, justru dikeluarin dia dari situ. Karena apa? Mereka lebih bangga menyebut sesembahan bangsa Arab, yaitu Allah, dan nama Helenisasi buatan orang Romawi. Karena mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka memalingkan wajahnya dari kebenaran. Kayak si Bang Sony tadi ya. Dia Tritunggal aku Tritunggal sejati katanya dengan bangga. Tapi giliran ditanya tentang di mana nama Yesus dinubuatkan di dalam kitab Torah, dia nggak bisa tunjukin. Tapi kalau tentang Lucifer dia tahu. Kenapa? Ada spirit Lucifer dalam dirinya. Jadi saudaraku yang Kristen yang masih bergereja di PGI ya, cabang PGI denom-denom dari PGI nggak akan susah, nggak akan diajarkan kurasa nama yang benar. Tapi kita doakan ya supaya diajarkan, karena itu penting. Kamu salah sebut nama, salah alamat seperti tadi ya. Ini Insinyur Soekarno yang membacakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Terus kamu bilang Soeharto, ya kan, karena mirip Soekarno Soeharto. Oh, yang membacakan proklamasi adalah Soeharto. Ya beda orang lah. Ya, walaupun mirip-mirip itu Soekarno Soeharto. Beda orang. Begitu pula ketika kamu panggil namanya dengan sebutan yang lain, ia salah alamat kamu. Tapi banyak orang kan berdalih seperti ini. Saya memanggil nama Yesus banyak mujizat kok. Tuhan Yesus Hamasi itu Bapa yang baik. Matius 5. Dia itu menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Dia memberikan berkat bagi orang benar dan tidak benar. Kenapa? Dia Bapa yang maha baik. Dia Bapa yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Bumi ini buatan tangan dia. Cis, saya tambahin satu ayat ya, Cis. Sebentar. Tambahin ayat ya, satu ayat. Itu Matius, Matai kan baru. Itu perjanjian baru, Yesua yang ngajarin. Yesua, dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri, telah mengajarin Nuh. Dia udah ngomong sama Nuh ya. Nih di air bah ya. Dia itu dunia hancur. Hanya 8 orang itu, tinggal 8 orang itu. Dia memerintahkan Nuh. Dari segala hewan yang tahir engkau harus mengambil bagimu 7 pasang dan jantan betinanya. Tetapi dari hewan yang najis kau ambil 2 ekor. Jadi dia ambil 2 ekor ini. Yang najis tadi juga diambil 2 ekor. Nah kita ini yang tahir, yang dipilih, yang dituntun, yang mengenal nama yang benar. Jadi mulut bibir kita ini ditahirkan supaya tidak ngomong sesembahan orang lain lagi. Tapi yang najis diambil enggak? Najis diambil 2 ekor untuk persembahan kudus. Kami ini persembahan hidup kami yang kudus untuk memuji nama kami. Kami hidup ini untuk memuji nama Bapa Yahweh Tsebaot. Bukan ilah lain. Itu aja, Cis. Amin. Malam juga udah diperintahkan. Ya, malam. Sebentar ya, Bang Jack, karena di YouTube ada yang minta Kak Anita Stumeyang tampilkan aja dari Mazmur 98 ayat 2 Mikana. Nah, di sini nama Yesua, teman-teman ya. Kalau saya buka terjemahan bahasa Indonesia, Yahweh telah menyatakan keselamatannya. Dia menyingkapkan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Wow, haleluya. Ini Mazmur 98 ya. Mazmur 98 ayat 2 ya, keselamatan untuk semua bangsa, guys. Makanya di sini nama yang dinubuatkan mana? Oke, kita buka dalam bahasa Ibraninya, saudaraku. Ya, huruf besar itu Yesua itu. Tuh. Yod Hevave Yahweh Yod Sin Waw Ain. Yesua. Yesua to artinya keselamatannya ya. Yahweh Yesua. Inilah nama yang dinubuatkan. Ini ada kurang lebih 100 di dalam perjanjian lama.
Makanya namanya yang benar siapa? Yeshua. Ketika dia ini Yeshua itu memang dalam bahasa Ibrani itu kan keselamatan ya. Tetapi ketika dia datang menjadi seperti ketika dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia, ini menjadi nama di Matius 1:21. Yes. Jadi panggil nama yang benar gitu loh. Kalau Kristus itu diurapi ya, kalau Sony masih di bawah itu Kristus itu diurapi, saya tidak percaya itu. Makanya kenapa namanya jadi Yesus? Jadi Yesus Kristus yang diurapi, saya tidak percaya. Udah lari kali gitu loh, udah mengubah nama itu. Kalau jadi Yesua jadi Yesus, itu sudah mengubah nama guys, bukan dialek lagi, bukan logat, bukan fonetik lagi, sudah mengubah nama. Oke. Ya, selamat malam Bang Jack. Iya, mohon maaf belum bisa on cam ya karena aku Iya, betul. Silakan. apa kan kakak. Begini kakak, aku sudah sering melihat apa ya kakak tentang nama ini, persoalan nama, tapi kami jemaat yang awam